Nama saya Randy. Usia saya baru menginjak 24 tahun. Sebuah fase di mana logika dan rasionalitas biasanya berada di puncaknya. Sebagai lulusan teknik, saya dididik untuk mempercayai apa yang bisa diukur, dihitung, dan dilihat secara empiris. Namun kunjungan saya ke rumah nenek di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah pada akhir tahun 2025 lalu memaksa saya untuk melipat semua buku tes kuliah saya dan menerima bahwa ada frekuensi lain di dunia ini yang tidak butuh validasi sains. Rumah nenek adalah sebuah bangunan limasan tua yang berdiri sejak zaman kolonial. Kayu jatinya sudah menghitam, bukan karena busuk, melainkan karena usia yang memadatkan serat-seratnya. Lantainya masih menggunakan tegel kunci bermotif kuno yang selalu terasa dingin, seolah-olah menyimpan suhu dari masa lalu. Tujuan saya ke sana sebenarnya sederhana, menemani nenek selama seminggu karena ibu saya sedang ada urusan di luar negeri. Namun, seminggu itu menjadi perjalanan spiritual sekaligus horor yang paling tenang, namun paling membekas dalam hidup saya. Kakek saya yang akrab dipanggil Mbah Kakung sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Beliau adalah sosok pendiam yang menghabiskan masa tuanya dengan duduk di kursi goyang di beranda samping sambil menghisap rokok kretek lobot. Saya ingat betul aroma khasnya, campuran cengkeh yang tajam dan tembakau pekat. Malam pertama saya di sana, udara sangat sunyi. Hanya ada suara jangkrik dan gesekan daun bambu dari kebun belakang. Saya sedang asyik membaca buku di ruang tengah, tepat di bawah lampu gantung yang cahayanya mulai meredup kekuningan. Tiba-tiba, lubang hidung saya menangkap sesuatu. Bau kretek sangat tipis, namun jelas. Saya menoleh ke arah beranda samping. Pintu kayu yang menuju ke sana terbuka sedikit. Di bawah temaram cahaya bulan yang masuk lewat celah ventilasi, saya melihat sebuah siluet. Sosok pria tua, mengenakan sarung kotak-kotak dan kaos dalam putih. Berdiri, membelakangi saya. Dia tampak sedang menatap ke arah kebun. Jantung saya berdegup kencang. Namun anehnya, tidak ada rasa dingin yang menusuk. Hanya ada perasaan seperti sedang diawasi oleh seseorang yang sangat saya kenal. "Mbah," panggil saya spontan. Siluet itu perlahan menoleh. Saya tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Hanya garis rahang dan kacamata tebal yang memantulkan sedikit cahaya. Namun, sebelum saya sempat berdiri, sosok itu seolah-olah memudar dalam tanda kutip, bukan menghilang seperti asap, tapi seperti warnanya ditarik perlahan oleh kegelapan sampai menyatu dengan bayangan lemari jati. Saya terdiam selama beberapa menit. Logika saya berkata, itu mungkin hanya halusinasi akibat kelelahan menyetir selama 8 jam. Saya menutup buku, mengunci pintu beranda, dan memutuskan untuk tidur. Keesokan paginya, saat sarapan pecel di meja kayu panjang, saya menceritakan apa yang saya lihat kepada nenek. Saya mengucapkannya dengan hati-hati, takut jika nenek akan merasa sedih atau ketakutan. Namun, nenek justru tersenyum tenang. Beliau menyesap teh pahitnya, lalu menatap saya dengan mata yang sudah mulai keruh, namun penuh kebijaksanaan. "Itu bukan kakekmu yang bangkit dari kubur, Le," ujar nenek santai, seolah-olah membicarakan cuaca. "Kakekmu sudah tenang di sana. Yang kamu lihat itu adalah Simbah, dalam tanda kutip Simbah yang lain." "Maksud nenek?" tanya saya bingung.
Rumah tua seperti ini punya nyawa, Randy. Sejak zaman buyutmu dulu, rumah ini dijaga. Dulu, kakekmu itu orangnya sangat telaten merawat rumah. Dia sangat mencintai setiap sudut kayu di sini. Nah, jin pelindung rumah ini, nenek menyebutnya kaki penjaga, seringkali menyerupai sosok yang paling dihormati di rumah ini untuk menunjukkan kehadirannya. Nenek menjelaskan bahwa penampakan-penampakan kecil itu bukanlah gangguan. Itu adalah cara rumah ini berinteraksi. Sang jin pelindung meminjam rupa kakek agar kami tidak merasa asing atau takut. Dia ndak ganggu, Randy. Dia cuma memastikan siapa yang masuk ke rumah ini. Dia tahu kamu cucu nenek, makanya dia cuma lewat, tambah nenek. Meskipun penjelasan nenek terdengar seperti mitos bagi telinga urban saya tidak bisa membantah apa yang saya lihat semalam. Bau kretek itu terlalu nyata untuk disebut sekadar kenangan. Sepanjang hari-hari berikutnya, saya mulai menyadari bahwa rumah ini memang berdenyut. Gangguannya tidak pernah bersifat agresif. Tidak ada piring pecah, tidak ada jeritan, tidak ada penampakan wajah hancur yang meneror mimpi. Akan tetapi, penampakan-penampakan itu muncul di sudut mata, peripheral vision. Pernah sekali saat saya sedang berada di dapur untuk mengambil air minum di malam hari, saya melihat pantulan di kaca lemari makan. Ada sosok kakek sedang berdiri di dekat sumur di belakang dapur. Dia seolah sedang memeriksa apakah keran air sudah ditutup dengan benar. Saat saya menoleh langsung, sumur itu kosong. Hanya ada bayangan pohon pisang yang tertiup angin. Pernah juga saat saya sedang mandi, saya mendengar suara orang berdehem di luar pintu kamar mandi. Persis seperti kebiasaan kakek, setiap kali beliau melewati ruang tengah. Ketika saya keluar, tidak ada siapa-siapa di sana, kecuali nenek yang sudah tertidur pulas di kamarnya, yang letaknya cukup jauh dari kamar mandi. Lama-kelamaan, saya mulai terbiasa. Saya bahkan mulai menyapa bayangan-bayangan itu dalam hati. Permisi, Mbah, atau mari, Mbah. Setiap kali saya merasakan hawa dingin yang lewat atau melihat sekilas sarung kotak-kotak menghilang di balik pintu. Namun, suasana berubah menjadi lebih berat saat memasuki malam kelima. Sore itu, mendung tebal menggelayuti desa. Hujan turun dengan sangat deras, diiringi petir yang sesekali menyambar pohon kelapa di kejauhan. Listrik padam. Nenek menyalakan lampu minyak atau upluk di beberapa titik rumah. Saat itu ada suara ketukan di pintu depan, sangat keras dan tidak sabar. Brek 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 brek. Nenek sedang di dapur, jadi saya yang membukakan pintu. Di depan pintu berdiri seorang pria paruh baya yang tidak saya kenal. Wajahnya terlihat kusut, matanya merah, dan nafasnya berbau alkohol. Dia mengaku sebagai kerabat jauh dari desa sebelah yang ingin menumpang berteduh karena motornya mogok. Ada sesuatu yang salah dengan orang ini. Insting saya berteriak, bahaya. Cara dia menatap ke dalam rumah, cara dia memperhatikan perhiasan yang dipakai nenek saat nenek keluar dari dapur, semuanya terasa penuh niat jahat. Boleh saya masuk dulu, Bu? Hujan deras sekali, katanya dengan nada yang dipaksakan sopan, namun matanya terus menjelajah. Nenek tampak ragu, tapi karena sifat dasarnya yang tidak enak hati, beliau hampir mempersilahkan orang itu masuk. Tiba-tiba, suasana di ruang tamu berubah menjadi sangat dingin. Suhu drop secara drastis, sampai-sampai saya bisa melihat embun di kaca. Lalu saya melihatnya.
Di belakang nenek, di ambang pintu menuju ruang tengah, muncul bayangan kakek. Namun kali ini penampakannya tidak kecil atau samar lagi. Sosok itu tampak sangat padat, lebih tinggi dari kakek yang asli, dan aura yang dipancarkannya sangat mengintimidasi. Bayangan sosok kakek itu tidak menatap saya atau nenek. Dia menatap lurus ke arah pria asing di depan pintu. Matanya yang biasanya hanya berupa pantulan kaca, kini terlihat tajam dan menusuk. Dia melangkah maju satu langkah, dan lantai kayu berderit dengan suara yang sangat berat, seolah-olah dipijak oleh beban ratusan kilogram. Pria asing itu tiba-tiba tersentak. Wajahnya yang tadi terlihat berani, mendadak menjadi abu-abu. Dia memundurkan langkahnya sampai terperosok ke teras yang basah. Ada siapa di belakang, Ibu? Tanya pria itu dengan suara bergetar. Nenek hanya diam, seolah-olah beliau juga merasakan kehadiran itu, namun tidak perlu melihatnya untuk tahu apa yang terjadi. Lebih baik kamu pulang. Motor kamu sudah bisa dinyalakan, ujar nenek dengan nada suara yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Dingin dan penuh wibawa. Pria itu tidak banyak bicara lagi. Dia segera lari ke arah motornya yang terparkir di bawah pohon. Dan ajaibnya, motor yang tadi katanya mogok itu langsung menyala dalam sekali engkol. Dia memacu motornya secepat kilat menembus hujan deras. Begitu orang itu hilang, bayangan kakek perlahan-lahan mundur kembali ke kegelapan ruang tengah, dan suhu udara kembali normal. Malam itu saya tidak bisa tidur. Kejadian di pintu tadi benar-benar membuktikan kata-kata nenek. Jin pelindung itu bukan sekedar hiasan atau sisa memori. Dia adalah entitas aktif yang menjaga batas-batas rumah ini. Saya keluar dari kamar dan duduk di meja makan. Nenek sudah bangun. Beliau sedang menyeduh kopi hitam. Kebiasaan beliau jika tidak bisa tidur. Kamu lihat tadi kan? Tanya nenek tanpa menoleh. Iya nek, itu luar biasa, jawab saya jujur. Dia merasa rumah ini terancam. Dia tidak suka ada niat kotor yang masuk. Itu sebabnya dia menampakkan diri dengan wujud kakekmu yang paling gagah. Nenek mengaduk kopinya. Dulu, waktu zaman pencurian kayu sering terjadi di desa ini, pencuri tidak pernah berani mendekati rumah ini. Mereka bilang mereka melihat ada kakek-kakek tinggi besar berdiri di atas atap sambil membawa parang panjang. Saya merinding membayangkannya. Sosok yang selama ini saya anggap hanya bayangan samar, ternyata bisa menjadi sesuatu yang begitu protektif dan mengerikan bagi mereka yang berniat jahat. Nek, apa dia bakal terus di sini? Selama rumah ini masih dihargai, selama penghuninya masih punya adab, dia akan tetap di sini. Dia sudah jadi bagian dari sejarah kayu-kayu ini, Randy. Sisa 2 hari kunjungan yang saya rasa terasa sangat berbeda. Saya tidak lagi merasa takut ketika melihat bayangan kakek melintas di koridor gelap menuju gudang. Saya justru merasa aman. Saya mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya saya abaikan. Bagaimana debu tidak pernah terlalu tebal di kamar kakek, seolah-olah ada yang selalu menyapunya. Bagaimana pintu-pintu yang tadinya berderit tiba-tiba menjadi halus saat dibuka. Saya merasa rumah ini sedang merawat saya sebagaimana saya merawat nenek. Suatu sore, saat saya sedang membantu nenek membersihkan foto-foto lama di dinding, saya menemukan sebuah foto kakek saat masih muda.
Beliau berdiri di depan rumah ini saat kayu-kayunya masih baru dan mengkilap. Di belakang beliau, di jendela atas, saya melihat ada bayangan hitam yang samar. Awalnya saya pikir itu noda di foto, tapi bentuknya menyerupai sosok pria yang sangat tinggi, berdiri tepat di tempat yang sama dengan bayangan yang saya lihat di pintu tempo hari. Itu sudah ada bahkan sebelum kakekmu lahir, bisik nenek yang menyadari apa yang saya lihat. Buyutmu dulu menyebutnya Kaki Sangga Buana. Dia adalah penjaga yang setia. Saya menyadari bahwa apa yang saya alami adalah sebuah privilege. Tidak semua orang bisa tinggal di tempat di mana masa lalu dan masa kini berjalin begitu erat, di mana perlindungan tidak datang dari CCTV atau alarm, melainkan dari kesetiaan sebuah entitas yang sudah bersumpah menjaga tanah tersebut. Malam ke-7, malam terakhir saya sebelum kembali ke Jakarta. Saya merasa ada sesuatu yang ingin berpamitan. Sekitar pukul 3 dini hari, saya terbangun karena mendengar suara sapu lidi yang menyapu halaman samping. Srek, srek, srek. Saya tahu itu bukan nenek. Nenek biasanya baru bangun jam 4 untuk sholat tahajud dan mulai memasak. Saya mengintip dari jendela kamar yang menghadap ke halaman samping. Di bawah cahaya lampu jalan yang remang, saya melihat sosok kakek. Beliau sedang menyapu daun-daun jati yang gugur. Gerakannya lambat, sangat tenang, persis seperti yang sering beliau lakukan setiap pagi dulu. Namun, saat beliau sampai di bawah jendela saya, beliau berhenti. Beliau mendongak. Untuk pertama kalinya dalam seminggu ini, saya bisa melihat wajahnya dengan sangat jelas. Itu memang wajah kakek. Akan tetapi ada kedamaian yang tak terlukiskan di sana. Beliau mengangguk pelan ke arah saya, sebuah isyarat yang seolah-olah berkata, "Semua baik-baik saja." Lalu, tubuh beliau perlahan-lahan menyusut, bukan menghilang, melainkan berubah menjadi titik-titik cahaya kecil yang masuk ke dalam serat-serat kayu tiang penyangga rumah. Saya kembali ke tempat tidur dengan perasaan haru. Air mata saya menetes tanpa saya sadari. Saya merasa sangat dicintai, bukan hanya oleh nenek yang masih hidup, tapi juga oleh energi yang ditinggalkan oleh leluhur saya di rumah ini. Pagi harinya, saat saya sedang memasukkan tas ke dalam bagasi mobil, nenek memberikan saya sebuah bungkusan kecil berisi bunga kantil dan sedikit tanah yang dibungkus kain kafan. "Bawa ini, simpan di laci mejamu di Jakarta," kata nenek. "Untuk apa, Nek?" "Sebagai pengingat bahwa rumah ini selalu mengikutimu. Simba itu tahu kamu akan menghadapi banyak tantangan di kota besar. Dia ingin menitipkan sedikit kehadirannya bersamamu." Saya menerima bungkusan itu dengan khidmat. Saya tahu, secara logika teknik saya ini tidak masuk akal. Tanah dan bunga tidak punya kekuatan apa-apa. Namun, setelah apa yang saya alami, saya percaya bahwa niat dan energi pelindung itu bisa berpindah media. Saat saya mulai menyalakan mesin mobil, saya menoleh sekali lagi ke arah rumah. Di beranda samping, di kursi goyang yang kosong, saya melihat rokok kretek klobot yang baru saja disulut. Asapnya mengepul naik ke udara, meskipun tidak ada siapa-siapa di sana. Nenek melambaikan tangan dari pintu depan, dan di samping beliau ada bayangan samar seorang pria tua yang juga ikut melambaikan tangan. Saya tersenyum dan mulai menginjak gas. Jakarta terasa sangat bising dan kacau saat saya tiba. Suara klakson, gedung-gedung beton yang dingin, dan rutinitas kantor yang menuntut
membuat pengalaman di rumah nenek terasa seperti mimpi yang jauh. Namun, ada yang berbeda dalam apartemen saya. Apartemen saya terletak di lantai 12 sebuah gedung modern. Biasanya saya merasa kesepian di sana. Ruangan ini terasa hampa, hanya sekedar tempat untuk tidur. Tapi sejak saya meletakkan bungkusan dari nenek di laci meja, suasananya berubah. Kadang-kadang saat saya pulang lembur di jam 2 pagi, saya mencium aroma cengkeh yang samar di ruang tamu saya. Kadang-kadang saya merasa ada seseorang yang berdiri di sudut ruangan, menjaga tidur saya. Saya tidak merasa takut lagi. Justru sebaliknya, saya merasa memiliki satpam yang paling setia di dunia. Kejadian yang paling berkesan di apartemen saya adalah saat ada korsleting listrik besar di unit sebelah. Api sempat menjalar ke pintu saya. Saya yang sedang tertidur lelap sama sekali tidak menyadarinya. Tiba-tiba saya mendengar suara benturan keras di dinding kamar saya. Saya terbangun kaget. Di dalam kamar yang gelap, saya melihat siluet kakek berdiri di depan pintu kamar, menunjuk ke arah luar dengan wajah yang tegang. Saya segera bangun, mencium bau asap, dan berhasil keluar dari gedung sebelum api membesar. Pemadam kebakaran mengatakan, jika saya terlambat 3 menit saja, saya mungkin sudah terjebak asap beracun. Saya duduk di trotoar, menatap gedung apartemen yang berasap. Di tengah kerumunan orang, saya mencoba meraba kantong jaket saya. Bungkusan dari nenek ada di sana. Saya menyadari satu hal. Jin pelindung itu tidak terikat pada bangunan fisik rumah nenek. Dia terikat pada darah. Dia menjaga saya karena saya adalah bagian dari mereka yang dia hormati. Setelah kejadian kebakaran itu, saya memutuskan untuk mengambil cuti panjang dan kembali ke rumah nenek. Saya ingin tahu lebih banyak. Saya ingin mengerti siapa sebenarnya entitas yang menyerupai kakek saya ini. Sesampainya di sana, nenek menyambut saya dengan pelukan hangat. Beliau tidak tampak terkejut dengan cerita saya tentang kebakaran itu. Dia sudah kembali ke sini kemarin malam, Randy. Memberitahu nenek kalau tugasnya di Jakarta sudah selesai untuk sementara, ujar nenek sambil menyiapkan kopi. Sore itu nenek mengajak saya ke gudang bawah tanah yang selama ini terkunci. Di sana terdapat peti-peti kayu berisi naskah-naskah kuno dan foto-foto hitam putih yang sudah sangat rapuh. Nenek menunjukkan sebuah silsilah keluarga yang ditulis di atas kertas yang terlihat sudah sangat tua dengan logo salah satu kesultanan. Lihat ini. Nenek menunjuk sebuah nama di bagian paling atas. Kyai Ageng Sensor. Beliau adalah leluhur kita yang pertama kali membangun rumah ini. Beliau dikenal sebagai orang yang sangat dekat dengan alam, dan konon beliau menjalin perjanjian dengan penjaga hutan di sini untuk saling menjaga. Saya membaca teks-teks kuno yang diterjemahkan nenek. Isinya bukan tentang ilmu hitam atau pesugihan, melainkan tentang kewajiban manusia untuk menjaga harmoni dengan makhluk lain. Jin pelindung rumah ini ternyata adalah punggawa dari Kyai Ageng tersebut. Dia diberikan tugas untuk menjaga keturunan Kyai Ageng selama mereka tetap berada di jalan yang benar. Kakekmu dulu adalah orang yang paling rajin membacakan doa di rumah ini. Makanya penjaga itu sangat senang dengannya. Itu sebabnya dia memilih rupa kakekmu yang sekarang, karena kakekmu adalah simbol kedamaian bagi rumah ini, jelas nenek. Saya mulai memahami bahwa horor yang saya alami bukan bertujuan untuk menakut-nakuti. Horor itu muncul karena keterbatasan persepsi manusia dalam memahami sesuatu yang lebih besar dari mereka. Bagi jin tersebut,
Menampakkan diri adalah cara paling efektif untuk berkomunikasi dalam situasi darurat. Selama sebulan, saya tinggal di sana. Saya mencoba melakukan observasi yang lebih ilmiah. Saya memasang sensor gerak dan kamera inframerah di beberapa sudut rumah yang sering terjadi penampakan. Hasilnya, kamera tidak menangkap apapun selain udara kosong. Sensor gerak tidak pernah berbunyi. Namun, pada saat yang sama ketika kamera menunjukkan ruangan kosong, saya bisa melihat dengan mata kepala sendiri. Sosok kakek sedang duduk di kursi goyang. Percuma, Le. Nenek tertawa melihat tingkah saya. Dia bukan benda mati yang bisa dipotret. Dia itu rasa. Kalau hatimu tidak percaya, dia tidak ada. Kalau hatimu bersih, dia nyata. Saya menyerah dengan peralatan teknologi saya. Saya mulai mengikuti cara nenek. Saya mulai belajar menghargai setiap sudut rumah. Saya belajar mendengarkan keheningan. Suatu malam, saya memberanikan diri untuk duduk di kursi goyang tersebut. Kursi favorit kakek. Awalnya saya merasa biasa saja. Namun, setelah beberapa menit, saya merasakan ada tekanan lembut di bahu saya. Seperti ada tangan besar yang sedang memijat pundak saya dengan sayang. Saya mencium bau kretek robot yang sangat kuat. Namun aroma itu tidak membuat saya sesak nafas. Aroma itu justru membuat saya merasa sangat tenang. Seolah-olah semua beban hidup saya di Jakarta terangkat seketika. Terima kasih Simbah, bisik saya lirih. Tiba-tiba kursi goyang itu bergerak sendiri. Kriak, teriak. Iramanya sangat teratur, seolah-olah ada seseorang yang sedang menimang saya. Saya memejamkan mata, dan dalam kegelapan itu, saya melihat rangkaian memori yang bukan milik saya. Saya melihat rumah ini saat dibangun, saya melihat masa perang, saya melihat tawa anak-anak kecil dari generasi yang berbeda. Saya menyadari bahwa rumah ini adalah sebuah perpustakaan emosi, dan sang jin pelindung adalah pustakawannya. Namun, kedamaian di desa itu mulai terusik oleh rencana pembangunan pabrik semen di dekat lereng gunung belakang desa. Beberapa broker tanah mulai mendatangi rumah-rumah warga, termasuk rumah nenek. Suatu siang, 3 orang pria berpakaian necis dengan tas koper kulit datang ke rumah. Mereka berbicara dengan nada angkuh, menawarkan kompensasi yang besar jika nenek mau menjual rumah ini untuk dihancurkan dan dijadikan jalan akses logistik. Bu, rumah tua ini sudah tidak layak. Bayangkan dengan uang ini, ibu bisa beli rumah mewah di kota, ujar salah satu dari mereka sambil menyodorkan dokumen. Nenek menolak dengan halus namun tegas. Rumah ini tidak dijual. Ini bukan sekedar bangunan kayu. Pria-pria itu mulai menunjukkan sisi asli mereka. Mereka mulai mengancam akan menggunakan jalur hukum atau tekanan lain untuk memaksa nenek. Kami punya izin dari pusat, Bu. Jangan sampai kami bertindak kasar. Salah satu dari mereka mulai meninggikan suara. Tiba-tiba, suara guntur menggelegar di langit yang cerah. Seluruh pintu dan jendela di rumah itu terbanting, menutup secara bersamaan. Briak! Cahaya di ruang tamu meredup drastis. Bayangan-bayangan di dinding mulai memanjang dan bergerak sendiri. Ketiga pria itu terdiam. Mereka mulai celingukan dengan wajah panik. Lalu, dari lantai kayu di bawah kaki mereka, muncul uap dingin yang berbau tanah kuburan dan kretek. Sosok kakek muncul di pojok ruangan. Namun kali ini, penampakannya benar-benar mengerikan. Tubuhnya terlihat sangat kekar, besar, memenuhi sudut ruangan hingga kepalanya hampir menyentuh atap. Matanya merah menyala, dan tangannya yang besar memegang tiang penjaga rumah seolah-olah ingin mencabutnya. Suara geraman rendah terdengar dari segala arah. Bukan suara manusia, tapi suara gesekan kayu tua yang dipaksakan berbicara. Luna! Ketiga pria itu berteriak histeris. Mereka berlarian keluar rumah. Bahkan ada yang meninggalkan kopernya tertinggal di lantai.
Mereka memacu mobil mereka dengan ugal-ugalan, hampir menabrak pagar rumah. Nenek hanya menghela nafas panjang. Beliau berjalan menuju pojok ruangan dan mengusap tiang kayu itu. "Sudah, Mbah. Sudah, jangan marah lagi," bisik nenek menenangkan. Bayangan mengerikan itu perlahan menyusut kembali menjadi sosok kakek yang biasa saya lihat. Beliau menatap nenek dengan pandangan minta maaf, lalu menghilang. "Nek, mereka nggak bakal balik lagi kan, Nek?" tanya saya gemetar. "Mereka nggak akan berani, Randy. Tapi manusia itu serakah. Mereka mungkin akan mengirim orang lain yang lebih pintar. Kita harus siap." Nenek memutuskan untuk mengadakan doa bersama atau tahlilan kecil untuk mendoakan leluhur, sekaligus memberi makan energi positif di rumah tersebut. Beliau meminta saya membantu menyiapkan sesaji tradisional yang sebenarnya adalah simbolisme dari syukur kepada Tuhan dan alam. Malam itu, beberapa tetua desa datang. Mereka adalah orang-orang yang juga mengerti tentang penjaga desa. Saat doa sedang dibacakan, suasana terasa sangat sakral. Saya melihat ada banyak bayangan yang berdiri di koridor. Bukan hanya bayangan kakek, tapi ada banyak sosok lain. Pria, wanita, anak-anak yang semuanya mengenakan pakaian adat zaman dulu. Mereka semua ikut menunduk, seolah-olah ikut berdoa. Saya menyadari bahwa rumah ini adalah tempat berkumpulnya energi mereka yang pernah mencintai tempat ini. Jin pelindung itu tidak sendirian. Dia adalah konduktor dari simfoni ruh-ruh keluarga kami. Setelah acara selesai, salah satu tetua desa menghampiri saya. "Nak Randy, kamu punya tugas besar," ujarnya sambil menepuk bahu saya. "Tugas apa, Pak?" "Menjaga agar rumah ini tidak jatuh ke tangan yang salah. Penjaga itu kuat, tapi dia butuh jangkar di dunia nyata. Kamu adalah jangkar itu sekarang. Darah Kiai Ageng ada di kamu. Dan kamu satu-satunya cucu laki-laki yang sudah melihat dia secara nyata." Saya tertegun. Saya yang awalnya datang hanya untuk menemani nenek, kini diberikan tanggung jawab yang terasa begitu berat, namun juga sangat mulia. Benar kata nenek, para broker tanah itu tidak menyerah. 2 minggu kemudian, mereka kembali. Tapi kali ini mereka membawa seorang orang pintar, seorang dukun bayaran yang bertugas untuk membersihkan rumah nenek dari gangguan gaib agar mereka bisa masuk dengan aman. Malam itu, suasana desa terasa sangat mencekam. Angin bertiup sangat kencang, tapi tidak ada hujan. Burung-burung hantu bersautan dengan suara yang ganjil. Nenek sudah tidur, tapi saya tetap terjaga di ruang tengah. Saya merasakan kegelisahan yang luar biasa dari seisi rumah. Kayu-kayu berderit seperti orang yang sedang menggigil. Tiba-tiba saya mencium bau busuk yang sangat tajam, seperti bau bangkai yang sudah berhari-hari. Bau ini mencoba masuk ke dalam rumah, namun tertahan di ambang pintu. Saya melihat ke arah pintu depan. Ada asap hitam pekat yang mencoba merayap masuk lewat celah bawah pintu. Asap itu terasa jahat, penuh dengan energi kebencian. Bayangan kakek muncul di depan pintu. Beliau berdiri tegak, merentangkan tangannya lebar-lebar. Beliau tampak sedang berjuang keras menahan tekanan dari luar. Keringat atau sesuatu yang menyerupainya tampak mengalir di wajah bayangan itu. Saya melihat bayangan kakek mulai melemah. Asap hitam itu perlahan mulai masuk dan menggerogoti kaki bayangan kakek. Nek, bangun!" teriak saya panik. Nenek keluar dari kamar dengan terburu-buru. Beliau melihat apa yang terjadi dan langsung mengambil segenggam garam yang sudah didoakan. "Randy, ambil keris kakek di atas lemari, cabut dan tancapkan di lantai tengah," perintah nenek. Saya berlari menuju lemari, mengambil keris tua yang selama ini hanya jadi pajangan. Saat saya mencabutnya,
Saya merasakan aliran listrik yang kuat merambat ke tangan saya. Saya menancapkannya di tegel kunci di tengah ruangan. Seketika, rumah itu mengeluarkan suara dentuman yang sangat keras. Bung! Sebuah gelombang cahaya putih terpancar dari keris itu, menyapu seluruh ruangan dan menghantam asap hitam di pintu. Saya mendengar suara jeritan melengking dari luar rumah, diikuti dengan suara orang yang muntah darah. Bayangan kakek kembali tegak. Beliau memberikan isyarat kepada saya untuk membuka pintu. Saya membuka pintu depan. Di halaman rumah, saya melihat seorang pria tua berpakaian hitam-hitam sedang tersungkur di tanah, memegang dadanya dengan wajah penuh ketakutan. Di belakangnya, para broker tanah itu gemetar hebat di dalam mobil mereka. "Pergi, dan jangan pernah bawa kotoranmu ke sini lagi," teriak saya dengan keberanian yang muncul entah dari mana. Pria itu segera dipapah oleh teman-temannya masuk ke mobil, dan mereka pergi dengan sangat terburu-buru. Bau busuk itu menghilang, digantikan kembali oleh aroma kretek robot yang menenangkan. Setelah malam itu, tidak ada lagi yang berani mengusik rumah nenek. Proyek pabrik semen itu pun kabarnya dibatalkan karena masalah perizinan yang tiba-tiba menjadi sangat sulit. Nenek menatap saya dengan bangga. "Kamu sudah jadi penjaga yang baik, Randy. Kakekmu pasti tersenyum di sana." Saya kembali ke apartemen saya di Jakarta seminggu kemudian. Namun kali ini saya membawa lebih dari sekedar tanah dan bunga. Saya membawa pemahaman baru tentang kehidupan. Saya menyadari bahwa horor tidak selalu tentang ketakutan. Kadang, horor adalah cara alam semesta menunjukkan perlindungannya. Penampakan bayangan kakek bukan untuk menakuti saya, melainkan untuk melatih saya agar siap menjadi bagian dari sejarah besar keluarga saya. Sekarang setiap kali saya merasa lelah dengan tekanan di Jakarta, saya hanya perlu memejamkan mata dan membayangkan rumah nenek. Saya akan mencium bau kretek robot itu dan saya tahu saya tidak pernah sendirian. Penjaga itu selalu ada dalam bayangan-bayangan kecil di sudut mata, menjaga setiap langkah saya menuju masa depan. Fakta Sejarah pamit, sampai jumpa di kisah berikutnya. Semoga bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Selamat berpuasa. Wassalamualaikum, tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.